Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah, NIM 42014180809. Di sini saya akan sedikit untuk menjelaskan mengenai validitas dan reliabilitas. Apa itu validitas dan apa itu reliabilitas? Nah, untuk mengetahui itu, silahkan simak penjelasan berikut ini. Selamat menyimak. Yang pertama, kita akan membahas mengenai validitas. Apa itu validitas? Menurut Azwar yang menyatakan bahwa validitas itu berasal dari kata validity, yang mempunyai arti yaitu sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur, yaitu misalnya berupa tes, dalam melakukan fungsi ukurnya. Kemudian validitas itu juga merupakan suatu alat yang digunakan untuk mengukur ketepatan atau kesahihan suatu produk yang dibuat. Sugiono juga berpendapat bahwa validitas itu adalah derajat ketepatan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang diperolehkan oleh peneliti dengan membandingkan antar R hitung dan R tabel. Jadi, validitas ini dapat kita simpulkan bahwa validitas itu adalah suatu cara atau suatu alat yang digunakan untuk mengetahui ketepatan dan kecermatan dalam sebuah atau suatu instrumen pengukur dalam penelitian yang digunakan oleh peneliti ya agar sesuai dengan fungsi ukurnya. Seperti itu. Kemudian validitas itu ada 3 macam. Yang pertama ada validitas konstruk, kemudian yang kedua ada validitas konten atau sering disebut juga dengan validitas isi, dan ketiga itu adalah validitas kriteria. Apa itu validitas konstruk, konten, dan apa itu validitas kriteria? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada validitas konstruk. Validitas konstruk itu merupakan atau dapat digunakan untuk mengetahui sejauh mana skor-skor hasil pengukuran dari suatu instrumen dalam merefleksikan konstruksi teoritis yang mendasari penyusunan instrumen tersebut. Validitas konstruk itu diestimasi melalui indikator-indikatornya dengan analisis statistik yang cukup rumit. Nah, validitas konstruk itu berhubungan dengan teori yang digunakan, definisi teori konstruksi teoritis atau definisi yang digunakan dalam instrumen. Jadi, ketika suatu instrumen itu sudah sesuai dengan teori yang digunakan, baik itu berupa pernyataan-pernyataan yang ada di instrumennya atau pertanyaan yang ada di instrumennya itu sudah sesuai dengan teori yang digunakan oleh peneliti, maka dapat dikatakan instrumen tersebut sudah valid menurut validitas konstruknya. Nah, kemudian ada metode pengujian dalam validitas konstruk. Yang pertama itu ada metode statistik analisis faktor atau confirmatory. Nah, metode ini tuh dapat digunakan melalui aplikasi SPSS yang sering digunakan oleh peneliti ya. Kemudian ada dasar pikiran validasi konvergen dan diskriminan. Maksudnya itu validasi konvergen, maksudnya antara variabel-variabel yang digunakan dalam instrumennya itu sudah valid Yang kedua ada dasar pikiran validasi konvergen dan diskriminan. Maksudnya, jika suatu tes itu harus berkorelasi tinggi. Jadi, dalam instrumennya itu harus berkorelasi tinggi dengan variabel-variabel lain yang secara teori itu harus berkorelasi tinggi. Dan juga dalam instrumennya itu harus ada validasi diskriminan. Maksudnya,
suatu tesnya itu tidak berkorelasi dengan variabel-variabel lain yang secara teori itu memang tidak berkorelasi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut, yang kedua, jenis atau macam validitas yang kedua adalah validitas konten atau sering disebut dengan validitas isi. Validitas konten atau isi itu merupakan validitas yang diestimasi melalui pengujian terhadap isi tes dengan analisis nasional. Jadi validitas konten ini itu tidak menggunakan perhitungan, namun menggunakan analisis rasional. Valid tidaknya suatu tes adalah sampai sejauh mana item-item yang digunakan dalam instrumen dapat mencakup seluruh kawasan variabel yang hendak diukur. Nah, validitas konten dinilai oleh ahli. Validitas konten ini atau validitas isinya itu dinilai atau diujikan kepada ahlinya. Nah, contoh-contoh elemen yang dapat dinilai dalam validitas konten atau isi ini, yang pertama ada mengenai definisi operasional variabel. Yang kedua ada representasi soal sesuai variabel yang akan diteliti. Kemudian ada elemen jumlah soal, kemudian ada format jawaban, ada skala pada instrumen, kemudian ada penskoran, ada petunjuk pengisian instrumen, waktu pengerjaan, populasi sampel, tata bahasa, dan format penulisan, dan juga sebagainya, yang intinya itu berisi mengenai item-itemnya yang mencakup seluruh kawasan variabel yang hendak diukur oleh peneliti. Seperti itu. Kemudian jenis atau macam yang ketiga ada validitas kriteria. Validitas kriteria itu fokus pada untuk membandingkan instrumen yang telah dikembangkan oleh peneliti dengan instrumen lain yang dianggap sebanding dengan apa yang akan dinilai oleh instrumen yang telah dikembangkan. Jadi, validitas kriteria ini tuh hanya membandingkan antara instrumen yang telah dikembangkan dengan instrumen yang sudah ada yang dianggap sesuai dengan atau sebanding dengan instrumen yang dikembangkan oleh peneliti tersebut. Nah, kemudian ada jenis-jenis dari validitas kriteria. Nah, jenis-jenis ini itu dibedakan atau berdasarkan pada waktu pelaksanaannya. Yang pertama ada validitas kriteria prediktif, dan yang kedua ada validitas kriteria bersamaan atau concurrent. Nah, bedanya apa? Kalau validitas kriteria prediktif itu, pengujian instrumen dan juga pengujian kriterianya itu dilakukan pada waktu yang berbeda. Sedangkan validitas kriteria bersamaan atau concurrent itu pengujian instrumen dengan pengujian kriterianya itu dilakukan pada waktu yang bersamaan. Itu. Nah, dalam validitas kriteria itu ada perhitungannya, yaitu hasil dari uji instrumen tadi, instrumen dan kriterianya itu kemudian dihubungkan dengan uji korelasi agar diketahui kan ini untuk membandingkan dan juga untuk mengetahui hubungannya kan. Jadi menggunakan uji korelasi. Nah, persamaannya seperti ditunjukkan pada PPT, yaitu RXY sama dengan N kali sigma XI kali Y1, kali YI, kemudian dikurangi sigma XI kali sigma YI, dibagi akar N kali sigma XI kuadrat min XI kuadrat, dikali dengan N kali sigma YI kuadrat min YI kuadrat. Nah, keterangannya, RXY itu, kita tahu ya, RXY itu koefisien korelasi, sedangkan N itu adalah jumlah responden, kemudian XI di sini merupakan skor setiap item pada instrumen, kemudian YI itu merupakan skor setiap item pada kriteria. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan pembahasan mengenai reliabilitas. Apa itu reliabilitas? Reliabilitas itu merupakan koefisien yang menunjukkan sejauh mana suatu instrumen atau alat pengukur dapat dipercaya. Maksudnya apa? Maksudnya itu apabila suatu instrumen yang digunakan oleh peneliti digunakan berulang-ulang untuk mengukur sesuatu yang sama, maka hasilnya juga relatif harus sama, stabil dan konsisten. Maksudnya ketika ada suatu instrumen yang digunakan oleh seorang peneliti itu digunakan beberapa kali secara berulangan untuk mengukur sesuatu yang sama, misal hasil belajar. Nah, itu tuh
dianggap reliable atau reliabilitasnya itu koefisiennya itu reliable, didapatkan reliable apabila hasilnya itu relatif stabil dan konsisten atau ajek ya sama. Nah, di sini ada metode estimasi reliabilitas. Ada 3, yaitu pertama metode tes ulang atau tes retest, kemudian metode bentuk paralel atau parallel forms, kemudian ketiga ada metode konsisten internal atau internal konsistensi. Yang pertama itu ada metode tes ulang. Pada metode ini, metode tes ulang itu menggunakan instrumen yang sama pada kelompok sampel yang sama. Misal di kelas A ya, di kelas A saja. Nah, tes ulang ini dilakukan sebanyak 2 kali, namun waktu pelaksanaannya itu berbeda antara pengujian yang pertama dengan yang kedua. Kemudian untuk dalam rentang selang waktunya ini itu berbeda-beda ya. Jika misal pengukurannya untuk mengetahui pekerjaan ya, suatu pekerjaan atau peramalan seperti itu bisa sampai beberapa tahun. Kemudian juga ada instrumen yang digunakan yang bersifat biasa ya, misal untuk mengetahui hasil belajar atau motivasi belajar atau sejenisnya itu relatif pendek selang waktunya, bisa sampai 2 sampai 3 minggu seperti itu. Kemudian untuk menghitung besarnya koefisien reliabilitas dari metode ini, yaitu menggunakan hitungan korelasi dari skor pelaksanaan atau pemberian instrumen yang pertama dan kedua itu dengan rumus korelasi produk, momen, atau persen. Nah, yang kita ambil pada metode tes ulang ini, tes ulang ini menggunakan korelasi produk momen. Nah, rumusnya sama seperti yang korelasi di validitas kriteria, namun keterangannya RxY seperti tadi, koefisien reliabilitas atau koefisien korelasi. RxY itu koefisien korelasi, kemudian N-nya itu adalah jumlah sampel untuk uji instrumen, kemudian sigma X-nya itu jumlah skor pada uji instrumen pertama, sigma Y-nya itu adalah jumlah skor pada uji instrumen kedua, kemudian sigma X kuadrat itu adalah jumlah skor kuadrat pada uji instrumen pertama, sigma Y kuadrat itu jumlah skor kuadrat pada uji instrumen kedua, dan sigma X kali Y itu merupakan jumlah perkalian skor pada uji instrumen pertama dan kedua. Lalu dari yang metode tes ulang itu kita dapat mengetahui signifikansi koefisien korelasi. Kita dapat melakukan signifikansi koefisien korelasi, yaitu dengan 2 cara. Yang pertama dengan membandingkan koefisien korelasi dengan tabel R product moment. Nah, ketentuan untuk dikatakan signifikan jika nilai R hitungnya itu lebih besar saat dibandingkan dengan R tabel pada tabel R product moment. Signifikannya itu jika R hitung lebih besar dari R tabelnya. Kemudian yang kedua dengan cara uji T. Nah, rumusnya itu T sama dengan R kali akar N-2 dibagi per akar 1 min R kuadrat. Nah, T-nya itu adalah nilai T-nya, T hitung, R-nya itu adalah koefisien korelasi, sedangkan N-nya itu adalah jumlah responden. Nah, signifikansi korelasi antara dua instrumen termasuk signifikansi apabila T hitungnya itu lebih besar dari T tabel. Seperti itu. Kemudian metode estimasi yang kedua ada metode bentuk paralel atau parallel forms. Metode paralel itu menggunakan 2 instrumen yang sama dalam isi materi, aspek yang diukur, dan juga tingkat kesulitannya. Pengujian instrumen dapat dilakukan sekaligus sehingga sampel mengerjakan 2 tes secara bersamaan, yaitu instrumen ke-1 dan instrumen paralelnya. Jadi, metode paralel ini itu dilakukan secara bersamaan, 2 tesnya. Nah, koefisien reliabilitas instrumen yang diujikan dapat dihitung menggunakan rumus korelasi produk moment atau persen. Nah, pada metode ini kita akan fokus pada rumus korelasi persennya. Nah, mohon maaf tadi terjadi kesalahan pada rumus korelasinya. Nah, kita lanjut. Metode bentuk paralel ini akan fokus pada rumus korelasi persennya, yaitu RxY sama dengan sigma X kali Y dibagi akar X, sigma X kuadrat kali sigma Y kuadrat. Keterangannya,
sama, yaitu Rxy itu adalah korelasinya, koefisien korelasinya, kemudian X-nya itu selisih skor instrumen ke satu dan rata-ratanya, kemudian Y itu adalah selisih skor instrumen paralel dan rata-ratanya. X kuadrat dan Y kuadrat menyesuaikan. Kemudian metode yang ketiga itu adalah metode konsistensi internal atau internal konsistensi. Metode konsistensi internal hanya menggunakan satu instrumen saja, sehingga pengujiannya juga hanya dilakukan sekali. Pengujian konsisten internal menghendaki pembelahan instrumen menjadi beberapa bagian atau komponen yang berisi butir dalam jumlah tertentu. Jadi nanti juga ada yang dipisah-pisah gitu. Nah, metode konsistensi internal ini karena hanya menggunakan satu instrumen dan juga hanya dilakukan sekali, jadi banyak metode ini tuh banyak digunakan oleh peneliti. Nah, koefisien reliabilitas pada metode ini itu dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama dengan Spearman-Born, yaitu melalui split half, kemudian Coder-Richardson atau KR, dan yang ketiga adalah Alpha-Cronbach. Nah, metode atau cara yang pertama itu menggunakan rumus dari Spearman-Born yang split half. Ya, pengujian reliabilitas dengan metode konsistensi internal teknik split half dari Spearman-Born itu dilakukan pada instrumen yang memiliki satu jawaban benar. Contohnya soal tes pilihan ganda, mencocokkan, dan lain sebagainya yang hanya menggunakan satu jawaban benar. Hasil dari uji ini kemudian dianalisis dengan cara membelah seluruh instrumen menjadi 2 sama besar. Nah, berikut langkah-langkah dari split half ini. Yang pertama, membuat tabel analisis butir soalnya dulu. Kemudian yang kedua, mengkelompokkan skor menjadi 2 bagian soal. Bisa menggunakan belahan ganjil genap atau menggunakan belahan awal-akhir. Kemudian yang ketiga, cara yang ketiga itu korelasikan skor belahan pertama dengan skor belahan kedua dan diperoleh korelasinya atau Rxy-nya. Kemudian rumus dari Spearman-Born dapat kita ketahui yaitu RI sama dengan 2 kali RB dibagi 1 plus RB. Dengan keterangannya RI itu adalah reliabilitas internal seluruh instrumen, kemudian RB itu adalah korelasi produk momen antara belahan ganjil dengan belahan genap atau belahan awal dengan belahan akhir. Nah, cara yang kedua ada Coder-Richardson atau KR. Metode ini diberlakukan jika instrumennya itu digunakan untuk mengukur satu gejala psikologis atau perilaku yang sama. Artinya alat ukur tersebut dapat dikatakan reliable saat terbukti adanya konsistensi antara jawaban item yang satu dengan item yang lainnya. Nah, rumus KR itu ada 2 ya yang sering digunakan, ada KR20 dan juga ada KR21. Nah, untuk KR20 ini analisis ini itu digunakan saat instrumennya tidak dapat dipastikan bahwa setiap item soal memiliki tingkat kesulitan yang sama. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan rumus KR20. Rumus KR20 ini dapat kita ketahui rumusnya seperti yang ditampil di PPT dan keterangannya RI itu adalah reliabilitas internal instrumen dan K itu adalah jumlah item soal dalam instrumen. PI itu adalah proporsi banyaknya subjek yang menjawab di setiap item soal. PI yaitu 1 min PI dan STI kuadrat merupakan varians total. Kemudian ada KR21. Analisis KR21 ini digunakan saat instrumen dapat dipastikan memiliki tingkat kesulitan yang sama untuk setiap item soalnya. Nah, rumusnya dapat dilihat di PPT, yaitu keterangannya dengan RI itu adalah reliabilitas internal instrumen, K-nya itu jumlah item soal dalam instrumen, dan M besarnya itu adalah rata-rata skor total, dan ST kuadrat itu adalah varians totalnya. Nah, yang ketiga, metode atau cara yang ketiga itu ada Alpha-Cronbach, yaitu pengujian reliabilitas itu yang menggunakan uji Alpha-Cronbach dilakukan untuk instrumen yang memiliki jawaban benar lebih dari satu. Contohnya ya instrumen berbentuk esai atau angket atau kuesioner. Nah, rumus Alpha-Cronbach ini dapat dilihat dalam PPT. Nah, keterangannya dengan RI adalah koefisien reliabilitas Alpha-Cronbach, K itu jumlah item soal, dan sigma SI kuadrat merupakan jumlah varians skor tiap item, dan ST kuadrat merupakan varians totalnya. Nah, varians
item dan variance totalnya itu dapat diketahui dengan cara dua rumus ya. Yang pertama itu untuk variance itemnya, SI kuadrat sama dengan JKI per N min JKS min per N kuadrat. Sedangkan variance totalnya ST kuadrat sama dengan sigma XT kuadrat bagi N min sigma XT, kemudian dikuadratkan dibagi N kuadrat. Nah, keterangannya dengan SI adalah variance setiap item, kemudian JKI jumlah kuadrat seluruh skor item, JKS itu adalah jumlah kuadrat subjek, dan N jumlah responden, ST kuadrat merupakan variance total, kemudian XT adalah skor totalnya. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.